Malam itu hujan gerimis membasahi jalanan kecil di sebuah kota tenang yang mulai tertidur. Lampu-lampu toko sudah padam, hanya satu tempat yang masih buka, sebuah apotek tua di sudut jalan. Tiba-tiba, seorang gadis kecil datang tergopoh-gopoh, mengenakan baju lusuh, rambutnya basah, matanya sembab. Ia membawa selembar kertas resep yang terlipat-lipat. Dan dengan suara gemetar, ia berkata, "Maaf Bu, bisa tolong tebuskan obat ini? Ibuku sakit dan aku nggak punya uang." Apoteker yang sedang berjaga pun membuka lipatan resep itu perlahan. Tapi saat matanya melihat nama pasien yang tertulis di sana, tubuhnya mendadak kaku. Tangannya gemetar, matanya melebar. Dan tanpa sadar ia berbisik, "Tidak mungkin. Ini. Sejak malam itu hidup sang gadis tak pernah sama lagi. Dan satu kota kecil pun perlahan, kota kecil itu sudah hampir tertidur. Lampu-lampu jalan redup, hanya sesekali terdengar suara motor melintas di kejauhan. Di ujung pertigaan, ada satu apotek tua yang masih buka. Apotek itu tidak besar, tapi selalu jadi tumpuan harapan darurat, entah untuk orang tua yang anaknya demam atau pemuda yang butuh obat batuk mendadak. Namanya Apotek Sejahtera, dijaga oleh seorang wanita parubaya bernama Bu Ratna. Bu Ratna dikenal ramah tapi tegas. Ia tinggal sendirian di rumah kecil belakang apotek sejak suaminya meninggal 5 tahun lalu. Hidupnya tenang, biasa saja, tak ada yang aneh. Tapi malam itu, sesuatu berubah. Pintu apotek terbuka pelan. Dari balik hujan gerimis yang menetes dari atap seng, muncul sesosok kecil, gadis berusia sekitar 8 tahun. Pakaiannya tipis dan basah, rambutnya lepek menempel di pipi. Matanya sembab, entah karena hujan atau tangis. Ia berdiri kaku di depan meja kasir, lalu menyodorkan selembar kertas resep yang sudah lecek dan lembab. Suaranya lirih. "Maaf Bu, bisa tebusin obat ini? Ibuku sakit." Bu Ratna mendekat, menatap gadis itu sebentar. Wajahnya asing, bukan anak tetangga, tapi matanya jernih, jujur. Ia mengambil kertas itu, membuka lipatannya perlahan. Seketika, tubuhnya seperti ditarik ke masa lalu. Tangan yang tadi tenang, kini bergetar, mulutnya terbuka, tapi tak ada suara keluar. Nama yang tertulis di kertas, itu Adelia Ramadhani. Bukan nama sembarangan, nama yang sudah lama tak terdengar, nama yang dulu hampir meruntuhkan hidup seseorang. Bu Ratna memandangi gadis itu lagi, kini dengan napas tersengal. "Kamu, anak siapa nak?" Tapi si gadis hanya menunduk, menggenggam ujung bajunya erat. "Namaku Naila Bu, ibuku nggak bisa bangun, tolong ya." Malam itu, gerimis tidak berhenti. Tapi hati Bu Ratna jauh lebih kacau dari langit mendung. Di luar sana, ia tak tahu bahwa langkah kecil si gadis malam ini adalah awal dari terbukanya luka lama, rahasia kelam, dan sebuah kenyataan yang akan mengguncang lebih dari sekadar hidupnya. Malam itu, Bu Ratna masih berdiri di balik meja apotek, kertas resep di tangannya seperti membakar. Nama Adelia Ramadhani terus bergema di kepalanya. Nama itu terlalu familiar. 2 dekade lalu, Adelia adalah gadis paling cerah di kampung ini. Pintar, cantik, dan penuh semangat. Semua orang menyukainya, termasuk seseorang yang seharusnya tidak pernah mencintainya. Seseorang dari masa lalu Bu Ratna sendiri, tapi Adelia menghilang. Tanpa kabar, tanpa jejak. Warga hanya berbisik, katanya ia pergi karena hamil di luar nikah, katanya keluarganya malu, katanya ada aib yang disembunyikan, tapi tak ada yang tahu pasti, bahkan Bu Ratna hanya bisa menerka-nerka. Kini, seorang anak kecil berdiri di hadapannya, membawa nama itu kembali. Naila. Bu Ratna mengulangi lirih. Gadis itu mengangguk pelan, lalu duduk di kursi tunggu yang dingin. Tubuhnya gemetar. Ia tampak kelelahan, matanya nyaris tertutup, tapi ia tetap menggenggam tas kecilnya erat-erat. "Kamu tinggal di mana, nak?" tanya Bu Ratna, akhirnya berusaha terdengar tenang.
Naila menunjuk ke arah timur. Di gang belakang lapangan bola, rumah papan yang catnya udah ngelupas. Ibuku nggak bisa bangun sejak 2 hari lalu. Bu Ratna menelan ludah. Gang itu adalah tempat yang sudah lama ia hindari. Tempat banyak kisah tua disimpan dalam diam. Dengan suara berat, ia berkata, "Obat ini mahal, Naila. Kamu punya uang?" Gadis kecil itu menunduk dalam-dalam. "Nggak ada, Bu. Tapi, kalau ibu mau, aku bisa bantu bersihin apotek, nyapu, nyuci, asal ibu mau kasih obatnya." Dan disinilah dilema itu muncul. Di depan Bu Ratna sekarang, bukan hanya anak kecil yang kelelahan, tapi potongan dari masa lalu yang pernah ia kubur dalam-dalam. Apakah Naila benar-benar anak Adelia? Dan kalau iya, siapa ayahnya? Bu Ratna berdiri kaku, menatap jam dinding yang berdetak lambat. Di luar, gerimis berubah jadi hujan deras. Hatinya menimbang, bukan soal harga obat, tapi soal luka yang akan terbuka lagi jika ia benar-benar melangkah masuk ke gang tua itu dan menatap wajah Adelia setelah 20 tahun. Pagi harinya, setelah semalaman tak bisa tidur, Bu Ratna memutuskan satu hal. Ia akan mengantar obat itu sendiri. Dengan mantel tipis dan payung kecil, ia melangkah menuju arah yang Naila tunjukkan. Semalam, gang belakang lapangan bola, tempat yang dulu jadi jalur ramai sebelum waktu memudar segalanya. Udara dingin, jalanan becek, dan aroma tanah basah mengiringi langkahnya. Sampai akhirnya ia berdiri di depan rumah kayu reyot, dengan cat biru pucat yang sudah mengelupas di mana-mana. Jendela tak lagi punya kaca, hanya ditutup kain kumal. Di depan pintu, Naila duduk memeluk lutut. Melihat Bu Ratna datang, matanya berbinar. "Ibu datang." Tanpa banyak bicara, Bu Ratna mengangguk dan melangkah masuk. Ruang dalam rumah itu hanya satu, lantainya semen kasar, perabotnya minim. Dan di sudut ruangan terbaring seorang perempuan, kurus, tubuhnya diselimuti kain tipis. Rambutnya acak-acakan, kulitnya pucat. Tapi wajah itu masih sama, hanya lebih letih. Mata Bu Ratna langsung berkaca-kaca. "Adelia!" Perempuan itu membuka matanya perlahan. Ia menatap Bu Ratna dengan pandangan samar, lalu seperti tersadar, ia mencoba duduk, tapi tubuhnya terlalu lemah. Ratna?" Suaranya parau. "Kamu, beneran?" Bu Ratna hanya diam. Pandangannya campur aduk, antara marah, sedih, dan rindu yang entah dari mana datangnya. Adelia menangis. Air matanya mengalir begitu saja. "Aku nggak pernah nyangka bisa lihat kamu lagi." Bu Ratna perlahan mendekat, duduk di sebelah kasur tipis itu. Ia mengeluarkan obat dari tasnya, lalu memeluk Adelia, pelukan yang 20 tahun tertunda. Tak ada yang bicara, yang terdengar hanya isak kecil Naila, yang kini berdiri memeluk kaki ibunya dari sisi lain. Hari itu, gang kecil yang biasanya sunyi menjadi saksi diam dari dua perempuan yang pernah terpisah oleh takdir. Tapi cerita mereka belum berakhir. Karena di balik pertemuan ini, ada satu pertanyaan yang belum terjawab. Kemana ayah Naila dan kenapa Adelia memilih hidup dalam bayang-bayang selama ini? Beberapa hari berlalu sejak pertemuan itu. Adelia perlahan membaik setelah rutin mengonsumsi obat yang Bu Ratna bawakan. Bu Ratna sendiri kini hampir setiap sore datang ke rumah kecil itu, membawa makanan, mengganti perban luka, atau sekadar menemani Naila membaca buku bekas yang mereka temukan di rak tua. Tapi di balik kehangatan yang kembali tumbuh itu, Bu Ratna menyimpan satu pertanyaan besar di hatinya. Pertanyaan yang belum sempat ia tanyakan secara langsung sejak hari pertama. Dan hari itu, pertanyaan itu akhirnya keluar. "Del, siapa ayah Naila?" Adelia terdiam. Wajahnya yang semula tenang berubah murung. Ia menatap keluar jendela, lalu menghela napas dalam. "Kamu masih ingat Erik?" tanyanya pelan. Darah Bu Ratna seolah berhenti. Mengalir Erik. Pria yang dulu dicintai diam-diam oleh banyak perempuan di kota kecil itu. Tampan, cerdas, penuh karisma, dan juga
tunangan Adelia 20 tahun yang lalu. Tapi Erik menghilang tanpa jejak. Semua orang mengira dia pergi ke Jakarta untuk kuliah atau mungkin kerja di luar negeri. Tak ada kabar, tak ada pesan. Adelia menunduk, suaranya bergetar. Erik nggak pernah pergi jauh. Dia ada di sini, Ratna. Dulu, Bu Ratna menatapnya tajam. Maksud kamu? Adelia menggenggam tangannya sendiri erat-erat. Erik dibawa pergi. Disembunyikan. Karena dia memilih aku, bukan keluarganya. Suasana menjadi tegang. Naila yang sedang menggambar di lantai menoleh sebentar, lalu kembali bermain. Waktu aku hamil, keluarganya marah besar. Mereka bilang aku perempuan tanpa nama, nggak pantas jadi bagian mereka. Mereka paksa Erik untuk nikah sama wanita pilihan, keluarga. Tapi Erik nolak. Lalu, air mata Adelia jatuh, tanpa bisa ia tahan. Dia hilang. Bu Ratna hanya diam. Tapi pikirannya kacau. Erik disembunyikan, dan jika itu benar, apa maksud semua ini? Kenapa tak ada yang tahu? Dan yang lebih penting, jika Erik adalah ayah Naila, lalu di mana dia sekarang? Sore itu, hujan turun pelan seperti bisikan masa lalu yang belum selesai. Bu Ratna duduk di ruang tamu apotek sambil menatap jendela. Di tangannya, sebuah kotak kecil berdebu yang baru ia temukan di gudang belakang. Kotak itu milik suaminya dulu, Alm, Pak Rudi. Ia adalah tukang pos sebelum pensiun. Setiap hari mengantar surat keliling desa, hingga suatu hari beliau sakit keras dan tak pernah bekerja lagi. Entah apa yang membuat Bu Ratna ingin membuka kotak itu hari ini. Mungkin karena pikirannya tak bisa lepas dari nama Erik. Atau mungkin karena ada sesuatu yang tak biasa di benaknya sejak Adelia menceritakan semuanya. Ia membuka tutup kotak perlahan. Di dalamnya tumpukan surat yang sudah menguning, sebagian masih tersegel rapi. Tapi ada satu yang mencuri perhatiannya. Amplop berwarna krem, bertuliskan nama, Ratna S. Tangannya gemetar. Ia membuka surat itu pelan dan mulai membaca. Ratna, kalau kamu baca ini, berarti aku gagal bicara langsung. Sama kamu. Maaf kalau aku pergi tanpa kabar. Aku nggak pernah ingin hilang, tapi hidupku bukan milikku lagi. Aku mencintai Adelia. Aku akan menikahinya, tapi keluargaku tak mengizinkan. Mereka bilang akan membunuhku kalau aku tak patuh. Hari ini aku akan pergi. Tapi aku titip satu hal padamu. Kalau suatu hari kamu lihat anak kecil bernama Naila, tolong lindungi dia. Dia darah dagingku. Maaf Ratna, untuk semuanya. Erik, surat itu seperti pukulan di dada. Bu Ratna terdiam lama. Napasnya pendek. Surat ini ditulis 20 tahun lalu dan tak pernah sampai ke tangannya. Mungkin suaminya terlalu sakit untuk mengantar, atau mungkin sengaja disembunyikan. Pikirannya kacau. Erik tidak kabur. Ia diancam. Dan Naila bukan hanya anak dari kisah cinta yang dilarang. Dia adalah amanah terakhir dari seseorang yang pernah hampir jadi bagian hidup Bu Ratna. Hatinya sesak. Tapi satu hal kini jelas. Naila harus dilindungi. Karena ada sesuatu atau seseorang yang sejak dulu tak ingin anak itu ada. Pagi itu, Bu Ratna berdiri di depan pagar besi tinggi yang menjulang kokoh di tengah perumahan elit kota kecil itu. Di balik pagar itu, berdiri rumah tua megah milik keluarga Wirawan, keluarga terpandang yang dulu menguasai usaha properti, tanah, bahkan politik lokal. Dan Erik adalah anak bungsu mereka. Tangannya mengepal. Surat dari Erik yang kini dilipat rapi di tasnya terasa berat. Bukan karena kertasnya, tapi karena kebenaran yang akhirnya tak bisa ditunda lagi. Ia menekan bel gerbang. Tak lama, seorang pria berseragam hitam membukakan pagar. Cari siapa, Bu? Tanyanya datar. Saya mau bicara dengan Bu Lydia, ibunya Erik. Petugas itu tampak ragu, tapi akhirnya mengangguk dan mempersilakan masuk. Beberapa menit kemudian, di beranda rumah bergaya kolonial itu, muncullah sosok wanita berusia sekitar 60 tahun. Anggun, tegas, dan dingin, Bu Lydia Wirawan. Matanya langsung menyipit saat melihat siapa tamunya. Kamu?
katanya tajam. Ratna, kan? Bu Ratna mengangguk. Ia mengeluarkan surat dari tasnya lalu meletakkannya di meja. Saya baru baca ini kemarin. Erik titip anaknya padaku, namanya Naila. Dia hidup dengan ibunya, Adelia. Mereka butuh bantuan. Mereka layak diakui. Bu, Lydia tidak langsung menjawab. Ia menatap surat itu, tapi tidak menyentuhnya. Wajahnya tetap dingin bahkan tanpa kedipan. Kamu datang ke sini, untuk apa? Menuntut warisan, nama baik, atau cuma ingin membuat skandal baru? Suasana menegang. Bu Ratna menarik napas dalam. Saya datang bukan untuk uang. Tapi Naila adalah darah dari anakmu sendiri. Dan kamu tahu itu. Kamu bisa pura-pura lupa sama Adelia. Tapi kamu nggak bisa pura-pura lupa sama cucumu sendiri. Bu Lydia tersenyum sinis. Kau pikir dunia ini adil? Kau pikir keluarga sebesar ini bisa menerima aib dari luar tembok ini? Tidak, Ratna. Anak itu tidak pernah ada. Dan lebih baik tetap begitu. Dan dengan satu gerakan tangan, Bu Lydia berdiri. Maaf, saya sibuk. Tolong keluar sebelum saya panggil keamanan. Bu Ratna berdiri kaku, tapi matanya tak berkedip. Kalau kamu nggak mau terima mereka, biar aku yang jaga. Tanpa menoleh lagi, ia melangkah keluar dari rumah megah itu. Tapi yang tak ia sadari, dari lantai 2 rumah itu, ada seorang pria muda berdiri di balik tirai. Menatap kepergian Bu Ratna dengan mata penuh tanda tanya. Wajahnya mirip sekali dengan Erik. Namanya Raihan Wirawan, usianya 21 tahun, mahasiswa hukum semester akhir, lahir dan besar di rumah itu, tapi selalu merasa ada yang tak pernah diberitahu padanya. Sejak kecil, Raihan tumbuh dalam keluarga yang sempurna di luar, tapi penuh dinding dingin di dalam. Ibunya Bu Lydia tegas dan selalu bicara dengan nada perintah. Ayahnya sibuk kerja, jarang pulang. Kakak pertamanya tinggal di luar negeri, dan Raihan, ia tumbuh seperti bayangan di rumah megah itu, diberi segalanya kecuali jawaban. Sore itu, setelah mendengar suara tamu dari bawah dan diam-diam menguping percakapan antara ibunya dan Bu Ratna, dadanya terasa sesak. Nama itu? Erik. Dulu Raihan sering bertanya, siapa sebenarnya Erik? Mengapa fotonya tidak ada di rumah? Mengapa kakek neneknya selalu menghindar saat nama itu disebut? Ibunya selalu menjawab singkat, Erik sudah pergi, jangan diungkit. Tapi setelah mendengar nama Naila dan Adelia, serta nada suara ibunya yang berubah tajam, Raihan tahu satu hal, keluarganya menyimpan sesuatu. Dan Naila mungkin kunci dari semuanya. Malam itu, saat semua orang tidur, Raihan diam-diam membuka gudang kecil di belakang rumah. Ia mencari satu hal, kotak tua milik pamannya Erik. Dan ia menemukannya, kotak kayu terkunci. Tapi kunci kecil yang tergantung di rak sebelahnya masih bisa digunakan. Di dalamnya, ada buku harian lusuh. Raihan membuka halaman pertama. Hari ini aku melamar Adelia. Tapi ibu marah besar, katanya aku harus menikah dengan yang selevel. Aku mencintai Adelia dan aku tahu anak kami akan lahir bulan depan. Aku harus bertahan demi mereka. Halaman demi halaman dipenuhi dengan tulisan tangan Erik. Curhatannya, kegelisahannya, dan rencananya untuk melawan keputusan keluarga. Raihan menggigit bibir. Tangannya mengepal. Jadi semua ini beneran, bisiknya. Ia menatap keluar jendela, ke arah kota kecil yang sunyi. Dan di luar sana, di rumah papan cat mengelupas, ada seorang anak bernama Naila, yang mungkin saja adiknya. Gang sempit itu terasa asing bagi Raihan. Langkah kakinya pelan, seolah takut menyingkap sesuatu yang selama ini hanya hidup dalam cerita yang tak pernah lengkap. Ia mengenakan jaket sederhana dan topi yang menutupi sebagian wajahnya, tak ingin mencolok. Ia hanya ingin melihat dengan mata kepalanya sendiri. Dan di ujung gang, ia melihatnya, rumah kecil dengan cat biru yang mengelupas. Dari kejauhan, terlihat seorang anak perempuan duduk di teras sambil menggambar di kertas bekas. Rambutnya dikuncir 2, wajahnya cerah walau bajunya lusuh. Tapi, ada sesuatu di wajah itu yang membuat dada Raihan bergetar. Mata gadis itu mirip Erik. Ia berdiri sejenak, ragu,
Tapi sebelum sempat melangkah lebih dekat, seorang suara memanggil dari dalam rumah. "Naila, sini dulu nak, udah sore." Itu suara Adelia, dan detik itu juga jantung Raihan berdetak lebih kencang. Ia belum siap menemuinya, belum tahu harus berkata apa. Tapi ia tahu waktunya akan tiba. Raihan pun memutar langkah. Ia belum akan bicara hari ini. Tapi ia sudah melihat, "Tuh cukup. Gadis kecil itu benar-benar nyata. Dan dia bukan siapa-siapa di mata dunia. Tapi bagi Raihan, dia mungkin satu-satunya hal yang tersisa dari seseorang yang seharusnya tak pernah dilupakan." Malamnya di rumah keluarga Wirawan, Raihan berdiri lama di depan cermin. Ia menggenggam buku harian pamannya dengan erat. Pikirannya kacau. Tapi satu tekad mulai tumbuh di dalam dirinya. Kalau keluarganya memilih menutup mata, maka biar dia yang membuka semuanya. Karena Naila pantas tahu siapa ayahnya. Dan dunia harus tahu bahwa kebenaran tidak bisa dikubur selamanya. Keesokan harinya, Raihan kembali membaca halaman terakhir buku harian pamannya. Tulisan Erik di sana semakin kacau, penuh bekas air mata dan goresan tinta yang ditekan terlalu kuat. Tapi di balik kekacauan itu, Raihan menemukan satu catatan pendek yang ditulis di balik halaman penutup. "Kalau aku gagal bertahan, aku titip surat ini di dalam Al-Quran yang dulu kuberikan untuk Adelia." Halaman 47. "Tolong, kalau suatu hari anakku mencariku, tunjukkan ini padanya." Raihan langsung menutup buku itu dan mengambil kunci motor. Ia tahu apa yang harus dicari sekarang. Di rumah kecil itu, Adelia sedang duduk di pojok ruangan, membaca buku tua yang halamannya mulai menguning. Naila tertidur di pangkuannya saat Raihan tiba di depan rumah dan mengetuk pintu. Adelia terdiam. Mereka bertatap muka untuk pertama kalinya. Wajah Raihan tampak tegang, tapi ada kelembutan di matanya. Ia membuka topinya perlahan. "Maaf, Ibu Adelia, saya Raihan, keponakan Erik." Adelia kaget. Napasnya tercekat. Beberapa detik mereka hanya saling menatap, seolah mencari kebenaran di balik sorot mata masing-masing. "Saya nggak tahu harus mulai dari mana," lanjut Raihan. "Tapi saya nemu ini." Ia mengeluarkan buku harian Erik dan menunjuk catatan terakhir. Adelia gemetar. Dengan tangan bergetar, ia membuka lemari kayu kecil di sudut rumah. Dari situ ia mengeluarkan sebuah Al-Quran tua yang warnanya sudah kusam, bagian pinggirnya sudah sobek-sobek. Adelia membuka halaman 47, dan di sanalah terselip satu lembar kertas kecil, dilipat rapi, tak pernah disentuh siapapun sejak 2 dekade lalu. Dengan tangan gemetar, Raihan membacanya pelan. "Untuk anakku, kalau kamu membaca ini, berarti aku gagal hidup cukup lama untuk mengenalmu. Maafkan aku. Tapi ketahuilah, kamu lahir dari cinta yang tidak pernah salah. Kamu berhak hidup tanpa malu, tanpa takut. Dan meski dunia membuang kita, kamu adalah bagian dari darah yang kuat. Namamu Naila. Artinya, yang berjalan dengan cahaya. Jangan biarkan siapapun memadamkan cahaya itu." Ayahmu, Erik, tangis pecah di ruangan itu. Adelia tak bisa berkata-kata. Raihan menunduk dalam-dalam, dan di ambang pintu, Naila terbangun, dan hanya bertanya pelan. "Kalian kenapa, Bu? Kakak?" Raihan menatapnya, untuk pertama kalinya sebagai seorang kakak. Malam itu, ketiganya duduk di bawah cahaya lampu minyak yang remang-remang. Tak ada kata yang cukup untuk menjelaskan perasaan mereka. Tapi keheningan yang melingkupi bukan keheningan yang asing. Ini adalah keheningan yang menyatukan. Adelia menatap Raihan, yang kini duduk di lantai dengan Naila tertidur di pangkuannya. "Kamu mirip sekali sama ayahmu," bisiknya. Raihan tersenyum tipis. "Tapi aku nggak mau jadi seperti keluarganya." Adelia terdiam. Luka yang dibawanya selama 20 tahun bukan luka biasa. Ia dibuang, dihina, dan dituduh memalukan hanya karena ia mempertahankan cinta dan anaknya. Ia melahirkan Naila sendirian, membesarkannya dengan menjahit dan mengajar les, semua dalam
bayang-bayang penghakiman. Dan kini, anak Erik datang bukan untuk menghakimi, tapi untuk mendengar. Maaf ya, Kak. Naila tiba-tiba terbangun. Suaranya serak. Aku tadi ketiduran? Raihan mengelus rambutnya. Enggak apa-apa. Kakak, senang bisa ketemu Naila. Naila tersenyum polos. Kita keluarga ya? Raihan menatap ibunya, lalu memandang Naila dan menjawab lirih. Kita keluarga. Meski dunia nggak mengakui, kita tetap saling punya. Keesokan paginya, Raihan memutuskan sesuatu yang besar. Ia berdiri di hadapan Bu Lydia, ibunya, dan berkata dengan suara tegas, "Aku udah nemu surat dari Om Erik. Aku tahu semuanya sekarang. Dan aku nggak akan diam." Bu Lydia menatap anaknya tajam. "Kamu mau apa?" "Aku akan bantu Naila dan Tante Adelia. Entah kamu setuju atau tidak. Kamu mungkin bisa bungkam satu kota, Bu. Tapi kamu nggak bisa bungkam hati orang yang tahu mana yang benar." Untuk pertama kalinya, Bu Lydia tak bisa menjawab. Karena hari itu, seorang anak dari keluarga terhormat memilih berdiri di sisi yang selama ini mereka buang. Sore itu, keluarga besar Wirawan mengadakan perjamuan khusus di rumah utama. Alasannya, ulang tahun pernikahan Bu Lydia dan mendiang Pak Wirawan. Tapi bagi yang sudah lama kenal, perjamuan ini lebih dari sekadar tradisi. Ini ajang pamer kuasa, ajang menjaga nama baik, dan yang terpenting, ajang mengatur ulang narasi keluarga. Orang-orang penting datang, rekan bisnis lama, politisi lokal, bahkan wartawan lifestyle yang biasa menulis tentang keluarga elit. Dan semua berjalan sempurna. Sampai Raihan masuk ke aula besar, dengan membawa Adelia dan Naila bersamanya. Suasana langsung berubah, musik berhenti. Puluhan mata tertuju pada sosok Adelia yang berdiri tegar dengan kerudung sederhana, dan Naila yang memegang tangannya erat. Bu Lydia berdiri dengan wajah tegang. "Apa maksudmu membawa mereka ke sini?" tanyanya lantang. Raihan maju beberapa langkah. Ia mengambil mikrofon dari pembawa acara yang kebingungan. "Teman-teman tamu undangan, saya tahu ini tidak biasa. Tapi hari ini, saya ingin memperkenalkan bagian keluarga yang selama ini disembunyikan." Semua terdiam. Raihan menoleh ke arah Adelia. "Ini Adelia. Dulu dia adalah tunangan pamanku Erik. Dan ini..." Ia memandang ke arah Naila. "Ini putri mereka." Naila. Beberapa tamu saling berbisik. Ada yang terkejut. Ada pula yang terlihat jijik. Tapi suara Raihan tetap tegas. "Kalian mungkin menganggap ini aib. Tapi aku anggap ini kejujuran. Dan jika kita benar-benar keluarga terhormat, seharusnya kita tidak membuang darah daging sendiri." Bu Lydia menghampiri Raihan, menatap tajam. "Kamu mempermalukan keluarga ini," katanya pelan tapi tajam. "Kamu lebih memalukan lagi waktu membuang orang yang nggak salah apa-apa," jawab Raihan tenang. Suasana semakin panas. Tapi sebelum pertengkaran berlanjut, seorang pria tua berdiri dari kursinya. Pak Dirman, ada sahabat lama mendiang Pak Wirawan, sekaligus tokoh masyarakat yang dihormati. Ia berkata dengan suara berat, "Sudah saatnya keluarga ini jujur pada diri sendiri. Saya tahu kebenarannya sejak lama, tapi saya takut bicara. Hari ini Raihan sudah melakukan yang seharusnya saya lakukan dulu." Semua terdiam, dan Bu Lydia, untuk pertama kalinya, tidak menjawab. Hari itu, sejarah keluarga Wirawan bergeser. Dari narasi yang dibangun di atas kebohongan, menuju keberanian untuk menerima kebenaran. Tak butuh waktu lama. Sehari setelah perjamuan keluarga Wirawan berakhir, dengan keributan, media sosial mulai dipenuhi foto-foto dan potongan video Raihan yang memperkenalkan Adelia dan Naila sebagai bagian dari keluarga besar yang selama ini tertutup rapat. Beberapa akun gosip langsung memuat headline dramatis. Skandal. Keluarga pengusaha, cucu tersembunyi, akhirnya muncul di perjamuan mewah. Kisah cinta dibuang, anak tak diakui. Siapa Naila sebenarnya? Nama Naila mendadak viral. Foto wajah polosnya, tangan mungilnya, yang menggenggam tangan ibunya dengan erat, menjadi simbol ketidakadilan yang tak bisa disangkal.
dan netizen mulai membanjiri komentar dengan simpati. Kasihan Naila, anak kecil yang harus menanggung aib orang dewasa. Raihan keren banget, berani lawan keluarga demi adik yang nggak pernah dikenal. Bu Lydia keterlaluan. Kok tega sih buang cucu sendiri? Di sisi lain, Bu Lydia langsung menggelar konferensi pers. Dengan nada tenang tapi penuh kontrol, ia berkata, "Kami akan menyelidiki semua informasi yang beredar. Kami tidak akan merespons rumor yang belum terbukti secara hukum." Pernyataan itu justru makin menyulut amarah publik. Dan ketika stasiun TV mulai meliput langsung rumah kecil tempat tinggal Adelia dan Naila, wartawan berbondong-bondong datang. Beberapa sekadar ingin wawancara, tapi ada pula yang mendorong narasi sensasional. Bu Ratna, yang sejak awal menjadi pelindung Naila, kini berdiri di depan rumah setiap pagi, memastikan tak ada yang melewati batas. Tapi ia tahu, badai belum selesai. Adelia terlihat bingung. Ia bukan perempuan yang terbiasa dengan sorotan kamera. Ia hanya ingin hidup damai bersama anaknya. Namun Naila tetap ceria. Ia tidak benar-benar paham apa yang sedang terjadi. Tapi ia merasa satu hal. Kini, ia punya Kak Raihan yang setiap sore datang membawakannya buku cerita dan membantu mengerjakan PR. Dari seorang anak yang dulu berdiri sendirian di apotek, Naila kini berdiri di tengah arus besar yang bisa saja mengangkat atau menenggelamkannya. Malam itu, Raihan menerima surat tanpa nama. Dimasukkan lewat celah pintu apartemennya. Amplop putih polos, tak ada cap pos, hanya satu kalimat di dalamnya. "Berhenti sebelum semuanya hancur, termasuk kamu." Raihan duduk diam, menatap kertas itu dengan tenang. Tapi dalam dadanya, ada rasa yang tidak bisa disangkal, ketakutan dan amarah datang bersamaan. Bukan karena ancamannya, tapi karena ia tahu ini bukan gertakan biasa. Di waktu yang sama, Bu Ratna juga menerima telepon dari nomor asing. Suara laki-laki di ujung sana berbicara cepat dan dingin. "Kalau kalian terus buka mulut, kami bisa tutup tempatmu. Dan bukan cuma apotekmu yang bakal hilang." Klik. Telepon ditutup. Bu Ratna menatap layar ponselnya kosong. Ini sudah bukan lagi soal rahasia keluarga. Ini tentang kekuasaan yang siap melakukan apa saja demi menjaga reputasi. Di rumah kayu itu, Adelia makin cemas. Beberapa tetangga mulai menghindar. Ada yang membatalkan pesanan jahitannya. Ada pula yang terang-terangan bilang, "Maaf, kami nggak mau terlibat urusan kalian." Dunia seolah mulai memutar balik arah. Setelah simpati datang fitnah. Setelah dukungan muncul tekanan, Raihan kembali ke rumah wirawan esok harinya menantang ibunya langsung. "Apa ini kerjaan kamu, Bu?" Bu Lydia menatapnya datar. "Kamu pikir kebenaran itu cuma butuh keberanian? Kebenaran juga butuh waktu dan tempat yang tepat." Raihan menggeleng. "Atau kamu cuma takut kehilangan nama baik?" Bu Lydia berdiri, mendekat. Wajahnya dingin. "Kalau kamu teruskan semua ini, kamu bukan hanya kehilangan keluarga, kamu akan kehilangan masa depan. Jangan lupa, semua yang kamu punya, pendidikan, nama belakang, reputasi, itu dari siapa?" Raihan menjawab pelan tapi pasti. "Aku lebih rela kehilangan semuanya daripada jadi bagian dari keluarga yang membuang darah dagingnya sendiri." Dan ia pun pergi. Malam itu, seseorang mengintai dari jauh. Seseorang yang tak ingin kisah ini terus disorot. Dan orang itu bukan hanya bayangan masa lalu. Ia adalah bagian dari kekuasaan yang sejak awal berada di balik hilangnya Erik. Sudah 2 minggu sejak kisah Naila menjadi sorotan. Dan sejak itu pula, Raihan tak berhenti menggali masa lalu keluarganya, membaca dokumen, bertanya ke orang-orang tua yang dulu dekat dengan Erik, hingga menelusuri arsip kampus tempat pamannya kuliah. Tapi, semuanya buntu. Nama Erik seperti dihapus dari sejarah. Hingga suatu malam, seorang pria tua datang ke apotek Bu Ratna. Langkahnya pelan, napasnya tersengal, tapi matanya masih tajam.
Ia memperkenalkan diri sebagai Pak Burhan, mantan sopir keluarga Wirawan. Saya, tahu saya harus diam, katanya sambil menunduk. Tapi saya sudah tua, Bu. Dan saya nggak mau bawa rahasia ini mati. Bu Ratna duduk di depannya, menahan napas. Pak Burhan mulai bercerita. 20 tahun lalu, Erik sempat bersitegang hebat dengan orang tuanya. Ia menolak dijodohkan, memilih menikahi Adelia yang dianggap keluarga miskin. Tapi bukan itu yang membuat masalah membesar. Masalahnya, Erik mengancam akan membongkar soal praktik bisnis kotor keluarga Wirawan, penggelapan pajak, manipulasi lahan, dan penyuapan pejabat. Dia terlalu jujur, ujar Pak Burhan lirih. Dan orang jujur di dunia kotor itu bahaya. Suatu malam, Erik dijemput paksa oleh dua pria berbadan besar. Pak Burhan saat itu sedang di garasi dan melihat semuanya. Erik dibawa ke sebuah villa di luar kota. Setelah malam itu, ia tak pernah kembali. Saya nggak tahu apa yang mereka lakukan. Tapi saya dengar obrolan. Katanya, biar dia belajar diam dulu. Setelah itu, Erik hilang. Bu Ratna terdiam. Apa Erik masih hidup? Tanyanya gemetar. Pak Burhan menggeleng. Saya nggak tahu, tapi kalau dia meninggal kenapa nggak ada makamnya? Kenapa nggak ada beritanya? Diam. Yang jelas, seseorang ingin dia hilang. Dan orang itu bukan cuma orang dalam keluarga. Raihan, yang baru tiba di apotek dan mendengar cerita itu dari balik pintu, merasa tubuhnya membeku. Jika ini benar, ayah, Naila mungkin tidak meninggal, tapi disembunyikan dan mungkin masih hidup di suatu tempat. Pagi itu langit mendung, tapi semangat Raihan dan Bu Ratna membara. Bermodalkan ingatan Pak Burhan dan alamat lama yang ia berikan, mereka menempuh perjalanan 2 jam ke arah pinggiran kota, menuju sebuah kawasan perkebunan tua, tempat villa keluarga. Wirawan dulu pernah berdiri. Di sepanjang jalan, Raihan tak banyak bicara. Kepalanya dipenuhi bayangan pamannya, seseorang yang ia tak pernah kenal, tapi kini seperti memanggil dari masa lalu. Setibanya di sana, mereka melihat gerbang besi tua yang hampir tertutup semak. Villa besar berdiri sunyi, jendela-jendelanya berdebu, dan suasana begitu sepi seolah waktu berhenti di tempat itu. Mereka mendorong pintu pagar yang berderit pelan. Ini tempatnya, gumam Bu Ratna. Pak Burhan bilang, Erik terakhir dibawa ke sini. Dengan senter dan keberanian yang tersisa, mereka masuk ke dalam bangunan tua itu. Lantai kayu berderit, dindingnya penuh sarang laba-laba. Tapi di balik ruangan tamu, ada satu pintu kecil yang terkunci. Raihan menendangnya. Pintu terbuka dengan keras, dan di sana, mereka menemukan ruangan kosong berlapis busa tebal di dindingnya, seperti ruang tahanan tanpa suara. Tak ada jendela, tak ada cahaya alami. Hanya ventilasi kecil di atas. Di salah satu sudut, masih terlihat coretan di dinding samar tapi cukup terbaca. Adelia, maafkan aku. Bu Ratna menutup mulutnya, syok. Ini tulisan tangan Erik, bisiknya. Raihan melangkah pelan ke sudut ruangan. Ia memeriksa lantai, lalu mendapati papan kayu yang sedikit terangkat. Dengan bantuan obeng tua dari dapur villa, ia mencongkel papan itu, dan di bawahnya, sebuah kotak besi kecil. Raihan membuka kotak itu. Di dalamnya ada 1 jam tangan rusak, foto Erik dan Adelia saat muda, dan rekaman suara dalam bentuk kaset kecil. Raihan menatap Bu Ratna. Kalau ini suaranya Erik, kita bisa tahu semuanya. Malam, itu. Di rumah Bu Ratna, mereka memutar kaset itu menggunakan alat rekam tua yang masih disimpan di gudang. Suara Erik terdengar serak, tapi jelas. Kalau kalian mendengar ini, berarti aku gagal keluar. Aku tidak bunuh diri. Aku tidak melarikan diri. Aku dikurung. Karena aku tahu terlalu banyak. Tolong jaga Adelia dan anakku. Kalau aku tidak bisa kembali, tolong beritahu, dunia siapa sebenarnya keluarga ini. Raihan menutup matanya. Tangannya mengepal. Kebenaran itu kini nyata, dan dunia harus tahu. Keesokan harinya, Raihan berdiri di depan kamera, siaran langsung dari kanal YouTube miliknya yang selama ini hanya digunakan untuk konten hukum dan edukasi.
Tapi pagi itu berbeda. Ia mengunggah rekaman suara Erik. Tak diedit, tak dipotong. Suara asli dari kaset yang ia temukan di villa tua. Dengan judul Pengakuan Terakhir Pamanku yang Hilang 20 tahun lalu. Bukan kabur, tapi dikurung. Dalam waktu 3 jam, video itu ditonton lebih dari 1 juta kali. Komentar mengalir deras. Ini bukan cuma kisah keluarga, ini kejahatan. Bayangkan hidupmu dikurung hanya karena kamu jujur. Anaknya Naila harus dibela. Kebenaran nggak boleh disembunyikan lagi. Media nasional mulai memberitakan skandal lama keluarga elite terbongkar lewat rekaman suara Erik Wirawan. Dan di tengah badai berita itu, kantor pengacara yang dulu menangani aset keluarga Wirawan akhirnya buka suara. Dalam pernyataan tertulis, mereka mengaku ditekan untuk menghilangkan dokumen wasiat dan kepemilikan sah Erik. Dunia mulai melihat jelas, Erik bukan hilang, dia dihilangkan. Sementara itu, Bu Lydia, yang selama ini menjaga citra tanpa celah, menghilang dari publik. Rumahnya dijaga ketat dan beberapa wartawan mengaku diusir dengan kasar. Di sisi lain, Adelia menangis dalam diam saat mendengar suara Erik dari video itu. Baginya, suara itu adalah pertemuan terakhir sekaligus pengakuan cinta yang tak pernah ia dengar secara langsung. Naila, gadis kecil itu tak sepenuhnya mengerti apa yang terjadi, tapi ia tahu. Kata Kak Raihan, ayahku orang baik, dan sekarang orang-orang juga tahu. Malamnya Bu Ratna, Raihan, Adelia, dan Naila duduk bersama. Untuk pertama kalinya dalam hidup mereka, tak ada lagi rahasia di antara mereka, hanya ada satu pertanyaan yang tersisa. Apa yang akan terjadi pada keluarga Wirawan selanjutnya? Setelah rekaman Erik tersebar luas, perhatian publik pun bergeser ke satu hal, hak waris. Karena jika Erik benar tidak pernah mengundurkan diri dari keluarga dan tidak pernah secara sah dihapus dari daftar pewaris, maka Naila sebagai anak kandungnya secara hukum memiliki hak atas sebagian kekayaan keluarga Wirawan. Berita ini meledak di mana-mana. Tagar nadi warisan untuk Naila mulai ramai di media sosial. Raihan, yang juga mahasiswa hukum, segera menemui seorang pengacara publik bernama Pak Joko yang sudah berpengalaman dalam kasus pertanahan dan keluarga. Kalau bisa dibuktikan bahwa Erik tidak meninggal secara wajar dan tidak pernah menyatakan pembatalan hak waris, maka hak itu masih melekat pada anak kandungnya. Jelas Pak Joko. Tapi ini bukan proses mudah. Pihak keluarga Wirawan melalui pengacara mereka yang baru menyatakan tidak ada dokumen resmi yang menyatakan Erik sebagai pewaris aktif. Selama ini ia dianggap meninggal atau hilang. Kami akan melawan klaim ini di pengadilan. Namun publik tak tinggal diam. Donasi untuk mendukung perjuangan Naila mulai dibuka oleh warganet. Orang-orang mengirim pesan, dukungan, bahkan boneka dan buku untuk Naila. Adelia sendiri merasa bingung. Untuk apa semua ini? Bisiknya. Aku cuma ingin Naila hidup damai, bukan dihitung-hitung soal uang. Bu Ratna menjawab lembut, bukan soal uang, Le. Ini soal hak. Biar dunia tahu, anakmu tidak lahir untuk dibuang, dia lahir untuk diakui. Dan Naila dengan polosnya berkata, aku nggak mau rumah gede, Bu. Asal aku bisa sekolah dan ibu nggak sakit lagi. Mereka saling berpelukan. Di sisi lain, tekanan pada keluarga Wirawan semakin besar. Beberapa kontrak bisnis dibatalkan karena investor tak mau terseret skandal, dan rumor mulai beredar bahwa Bu Lydia akan diam-diam pergi ke luar negeri untuk menghindari penyelidikan lanjutan. Tapi Raihan sudah siap. Ia berdiri di depan publik dan berkata, kita bukan sedang minta belas kasihan. Kita cuma minta agar kebenaran dihitung. Biar adikku, Naila, tahu bahwa dunia ini masih bisa adil. Pengadilan negeri kota itu penuh sesak. Wartawan, pengamat hukum, mahasiswa, bahkan warga biasa ikut datang menyaksikan sidang yang sudah jadi sorotan nasional. Di barisan depan, Adelia duduk memegang tangan Naila. Di sampingnya, Raihan dan tim kuasa hukum. Bu Ratna duduk di belakang, tenang, tapi sorot matanya tajam. Di seberang ruangan, pengacara keluarga Wirawan datang dengan berkas tebal. Tapi yang membuat ruang mendadak hening adalah ketidakhadiran Bu Lydia. Ia dikabarkan sakit,
tapi banyak yang percaya. Ia memilih bersembunyi. Hakim membuka sidang dengan kalimat tegas. Perkara hari ini mengenai pengakuan sah identitas anak dari almarhum Erik Wirawan, yaitu Naila Ramadhani. Kuasa hukum Raihan maju. Ia menyerahkan 3 bukti utama, rekaman, suara Erik yang sudah diverifikasi keasliannya. Buku harian pribadi Erik yang mencantumkan niat menikahi Adelia dan mengakui Naila sebagai anaknya. Salinan akta tanah yang ditandatangani Erik sebelum hilang yang ternyata menyertakan nama. Jika saya tiada, hak atas aset ini diwariskan kepada istri dan anak saya, Adelia Ramadhani dan Naila. Seluruh ruangan mendadak hening. Nama itu tertulis di dokumen hukum lama dan tak pernah dihapus. Hakim mengangguk pelan. Sangat menarik. Bukti ini akan kami verifikasi lebih lanjut. Tapi satu hal yang jelas, ada upaya sistematis untuk menghapus keberadaan seseorang dari catatan sejarah. Pihak keluarga Wirawan berusaha membantah. Klien kami tidak pernah mengetahui adanya anak atas nama Naila, dan hubungan Erik dengan Adelia tidak pernah tercatat dalam hukum pernikahan resmi. Tapi kuasa hukum Raihan menjawab tenang. Tidak ada pernikahan resmi karena Erik disekap, tapi bukti niat, dokumen tertulis, dan pengakuan suara lebih kuat dari sekadar asumsi. Sidang diskors selama 1 minggu untuk verifikasi bukti tambahan. Setelah keluar dari ruang sidang, Naila bertanya lirih kepada ibunya. "Bu, aku ini anak sah, ya?" Adelia berlutut, menatap mata putrinya. "Kamu bukan cuma sah, kamu anak yang kuat, yang jujur, dan yang dicintai dari awal." Raihan menepuk bahu. Naila tersenyum. "Dan kita belum selesai. Kita akan pastikan nama kamu nggak pernah dipadamkan lagi." Hari itu, ruang sidang kembali penuh. Tapi suasananya berbeda. Bukan lagi sorak-sorai wartawan, bukan lagi kecaman atau teriakan pembela. Semua tampak menahan napas. Naila mengenakan baju putih sederhana. Rambutnya dikuncir 2, dan di tangannya ada boneka kecil yang dulu ia bawa ke apotek malam itu. Raihan duduk di sampingnya, menunduk sebentar sebelum berbisik. "Apapun keputusan hari ini, kamu tetap adikku." Hakim memasuki ruang sidang dengan raut wajah tegas tapi teduh. Sidang dimulai. Setelah mendengarkan semua keterangan saksi, memeriksa bukti suara, dokumen pribadi, dan salinan wasiat tertulis dari mendiang Erik Wirawan, Hakim menatap seluruh ruang lalu melanjutkan. Pengadilan memutuskan bahwa anak atas nama Naila Ramadhani lahir dari hubungan Erik Wirawan dan Adelia Ramadhani, diakui sebagai anak sah dari mendiang dan berhak atas hak waris serta perlindungan, hukum sesuai undang-undang yang berlaku. Tok, palu diketuk, ruangan terdiam beberapa detik. Lalu pelan-pelan terdengar isak tangis kecil dari barisan depan. Adelia menutup wajahnya, bahunya bergetar. Bu Ratna mengelus pundaknya. Naila menoleh ke kakaknya. "Aku beneran diakui?" Bisiknya Raihan mengangguk. "Mulai sekarang dunia tahu siapa kamu." Beberapa orang bangkit dari kursi dan bertepuk tangan. Sebuah keputusan hukum bukan hanya tentang dokumen, tapi tentang keadilan yang akhirnya datang, walau terlambat. Namun yang mengejutkan semua orang adalah kemunculan Bu Lydia di luar gedung pengadilan. Ia mengenakan kacamata hitam. Wajahnya tak tersenyum tapi matanya menatap Naila dari kejauhan. Lalu ia maju perlahan dan berhenti tepat di depan gadis kecil itu. Ia membuka kacamata. Pandangan mereka bertemu. Naila menggenggam bonekanya lebih erat. Dan dengan suara lirih, hampir tak terdengar, Bu Lydia berkata, "Aku tak bisa ubah masa lalu. Tapi kalau kamu izinkan, aku ingin mengenalmu sebagai cucuku." Tak ada pelukan. Tak ada drama, tapi tangan tua itu terulur perlahan. Dan setelah menatap ibunya sejenak, Naila menjabatnya. Mungkin belum sepenuhnya damai, tapi untuk pertama kalinya, dunia membuka tangan bukan mengusir. Beberapa bulan telah berlalu sejak sidang terakhir. Kota kecil itu kembali tenang. Media sudah pindah ke cerita lain. Tagar-tagarnya tak lagi viral. Tapi bagi mereka yang terlibat,
hidup baru saja dimulai. Apotek milik Bu Ratna kini lebih ramai. Bukan karena jadi tempat terkenal, tapi karena orang-orang kembali percaya. Mereka tahu tempat ini bukan sekadar toko obat. Ini tempat yang dulu membuka pintu ketika semua pintu tertutup. Dan di pojok meja kasir, sering terlihat Naila duduk sambil membaca. Sesekali membantu mengambilkan obat atau sekadar menyapa pelanggan dengan senyum kecilnya yang khas. "Bu, ini untuk Ibu Karti ya," katanya sambil menyodorkan tas kecil berisi obat flu. Bu Ratna tersenyum. "Naila sekarang udah jago ya di..." Rumah kayu yang dulu catnya mengelupas, kini warna biru mudanya kembali segar. Raihan membantu merenovasi dengan uangnya sendiri. Ia bilang, "Rumah ini harus berdiri dengan kepala tegak." Sama seperti penghuninya, Adelia mulai menjahit lagi. Ia tak mau pindah, walau tawaran datang dari mana-mana. Katanya, "Aku mau tetap tinggal di tempat di mana semuanya dimulai. Di sini, Naila tumbuh jadi cahaya, dan Bu Lydia, ia tidak berubah seketika. Tapi perlahan, ia mulai datang diam-diam. Membawakan buku cerita, makanan kecil, atau sesekali hanya duduk dan melihat cucunya dari jauh. Ia tak pernah meminta pengampunan, tapi ia belajar bahwa kadang memegang tangan kecil dengan jujur lebih berarti dari semua warisan di dunia. Suatu sore, langit cerah. Naila berdiri di depan apotek, menatap matahari yang mulai turun. Di tangannya, masih ada boneka kecil yang dulu menemaninya ke apotek di malam gerimis itu. Ia memeluknya, lalu berbisik sendiri, "Terima kasih ya. Udah temenin aku sampai sekarang." Dan untuk pertama kalinya ia meletakkan boneka itu di rak kecil di pojok apotek. Ia tak butuh pelindung lagi. Karena kini, ia punya keluarga, ia punya nama, ia punya masa depan. Dan di atas langit sore itu, tak ada lagi mendung. Hanya cahaya lembut yang turun diam-diam, seolah berkata, "Kamu sudah pulang." Tamat, terima kasih sudah mengikuti serial ini hingga akhir. Jika kamu merasa kisah ini menyentuh hatimu, bantu kami sebarkan. Klik subscribe, share ke temanmu, dan ingat, kadang satu pertemuan kecil di malam hujan bisa mengubah takdir seluruh hidup seseorang. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Kalau cerita ini menyentuh hatimu, jangan lupa klik like, tulis pendapatmu di komentar, dan subscribe channel ini. Karena masih banyak cerita lain tentang keluarga, rahasia, dan keajaiban kecil yang sering kita lewatkan. Dan kalau kamu ingin kisah seperti ini terus berlanjut, share video ini ke temanmu karena mungkin ada yang sedang butuh mendengar cerita seperti ini malam ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya, dan ingat, kadang yang kita anggap kecil adalah awal dari perubahan besar.